Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Ulfa, nomor NPM 2205190002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang melakukan adjustment. Melakukan adjustment atau jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sementara hingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Tujuannya agar data keuangan perusahaan menjadi semakin mudah dibaca. Dapat ditarik kesimpulan, fungsi jurnal penyesuaian adalah sebagai satu, menetapkan saldo catatan atau buku besar pada akhir periode sehingga dengan saldo real yang sesungguhnya. Dua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Itu adalah sebuah kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal penyesuaian. Berikut akun-akun yang memerlukan penyesuaian pada periode akhir. Yang pertama ada akun perlengkapan karena pemakaian. Kedua, akun beban dibayar di muka karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Ketiga, akun aktiva tetap karena penyusutan aktiva. Akun pendapatan karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan dalam penerimaan yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Aisha Janiabu. Saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan contoh dari jurnal penyesuaian. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama ada pemakaian perlengkapan. Selama periode akuntansi tahun 2021, terdapat akun pemakaian perlengkapan senilai 5 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik pada akhir periode, diketahui bahwa persediaan perlengkapan senilai 2 juta. Dan buatlah ayat jurnal penyesuaiannya. Berdasarkan jumlah perlengkapan yang terpakai dihitung sebagai berikut, yaitu 5 juta dikurang 2 juta dan hasilnya itu 3 juta. Kita langsung saja masukkan ke jurnal penyesuaiannya, yaitu di tanggal ada 31 Januari 2021. Untuk keterangannya itu ada beban perlengkapan di debit senilai 3 juta dan perlengkapan di kredit senilai 3 juta. Kita masuk ke contoh kedua, yaitu ada pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pada tanggal 31 Januari 2021, piutang bunga yang masih harus diterima sejumlah 750. Dan kita akan buat jurnal penyesuaiannya. Kita langsung saja masukkan ke jurnal penyesuaian, yaitu di tanggal ada 31 Januari 2021. Keterangannya itu untuk piutang bunga di debit senilai 750.000 dan pendapatan bunga di kredit senilai 750.000. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu ada penyusutan aset tetap. Pada periode 2021 dibeli peralatan salon senilai 30 juta. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomis 10 tahun dan diperkirakan tidak memiliki nilai residu pada akhir ekonomisnya. Nilai penyusutan per tahun untuk peralatan tersebut dapat dihitung dengan cara berikut. Penyusutan tahunan yaitu 1/10 tahun dikali 30 juta. Dan hasilnya itu 3 juta. Kita langsung buat ke jurnal penyesuaiannya, yaitu di tanggal ada 31 Januari 2021. Untuk keterangannya itu ada beban penyusutan peralatan salon di debit senilai 3 juta dan akumulasi penyusutan peralatan salon di kredit senilai 3 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisa Nabila dari kelompok 1 dengan nomor NPM 2205190006.
Di sini saya akan membahas tentang materi saya yang berjudul buku besar. Buku besar merupakan kelompok seluruh akun yang dimiliki oleh perusahaan, dan buku besar merupakan dasar dari pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar terdiri dari dua jenis, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama digunakan untuk mencatat seluruh perubahan pada aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Serta buku besar pembantu dibagi lagi menjadi 3, yaitu buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu persediaan. Bentuk buku besar juga terdiri dari 4, yaitu buku besar bentuk T, buku besar bentuk 2 kolom atau 2 lajur, buku besar bentuk 3 kolom atau 3 lajur, dan buku besar bentuk 4 kolom atau 4 lajur. Fungsi buku besar yaitu untuk mempersiapkan laporan keuangan yang lebih terperinci dan memuat berbagai informasi dan akun saldo yang tersedia. Seperti contoh yang sudah saya buat pada tanggal 31 Januari 2021, di bagian kolom keterangan pendapatan bunga, di bagian kredit, di situ kita memasukkan nominal angkanya yaitu 750. Bagian saldo kita masukkan juga bagian debitnya 750. Dan satu lagi di tanggal 31 Januari tahun 2021 juga di bagian keterangannya kita buat beban penyusutan peralatan salon. Di bagian debit kita buat nominal angkanya yaitu 3 juta. Di bagian saldo kita masukkan debit juga dengan nominal 3 juta juga. Sekian dari saya pembahasan tentang neraca saldo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Mutia. Saya akan menjelaskan tentang buku besar dan cara memposting buku besar. Jadi yang pertama ada pengertian buku besar. Buku besar adalah buku yang digunakan untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang terbagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Terus buku ini merupakan dasar dari pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi, sehingga akan memudahkan akuntan untuk melakukan identifikasi akun-akun tersebut. Terus ada fungsi buku besar. Fungsi buku besar itu memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai alat untuk mengolah dan meringkas seluruh transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal umum. Terus dia sebagai alat untuk mengetahui jumlah akun yang sebenarnya. Terus ada manfaat buku besar. Terdapat manfaat buku besar ketika perusahaan membuat buku ini. Yang pertama dapat melakukan pencatatan seluruh transaksi akuntansi dengan akurat, memastikan pencatatan yang dilakukan tersebut benar. Terus menjaga keseimbangan akun yang berada pada kolom debit dan kredit sehingga tidak terjadi kesalahan. Terus ada macam-macam buku besar. Yang pertama buku besar umum, dan yang kedua ada buku besar pembantu. Jadi buku besar umum ini dia memuat catatan transaksi keuangan yang berupa perkiraan dalam suatu periode tertentu. Kalau buku besar pembantu, dia sebagai pembantu atau tambahan yang digunakan untuk mencatat sekelompok rekening khusus. Terus ada bentuk buku besar. Bentuk buku besar itu ada 4. Yang pertama bentuk T. Bentuk T itu dia yang paling sering digunakan karena dia paling sederhana. Terus bentuk skontro. Jadi bentuk skontro ini pada umumnya sering disebut dengan bentuk 2 kolom, yaitu terbagi menjadi debit dan kredit. Jadi bentuk yang ketiga ada bentuk stafel. Bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Jadi bentuk ini memiliki kolom saldo yang tunggal, sering digunakan ketika membutuhkan banyak penjelasan. Jadi yang keempat itu ada bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Jadi ini tuh hampir mirip dengan saldo tunggal, yang membedakannya dia kalau saldo rangkap dia memiliki 2 kolom, debit dan kredit.
Jadi saya akan menjelaskan tentang contoh buku besar yang saya dapat. Jadi di sini ada kas tanggal 1 Mei, keterangannya modal perusahaan di debit senilai 50 juta rupiah, dan tanggal 5 Mei perlengkapan di kredit senilai 7 juta rupiah. Tanggal 7 Mei pendapatan jasa di debit senilai 20 juta rupiah. Jadi harus dijumlahkan modal perusahaan di debit dan pendapatan jasa di debit 50 juta ditambah 20 juta sejumlah 70 juta, dan di kredit senilai 7 juta rupiah, maka dikurang 70 juta dikurang 7 juta menjadi hasilnya 63 juta. Jadi keseluruhan saldo di debit senilai 63 juta. Yang kedua ada piutang usaha tanggal 25 Mei dengan keterangan pendapatan jasa di debit 10 juta rupiah. Karena dia cuma satu, jadi dia saldonya langsung di debit 10 juta rupiah. Itu saja yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrizal Hamdi Lubis. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi worksheet. Kertas kerja atau sering disebut dengan neraca lajur adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Cara menyusun kertas kerja atau worksheet. Pertama, pindahkan data neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada pada kertas kerja. Kedua, pindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada pada kertas kerja atau worksheet. Ketiga, jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD atau kolom neraca saldo disesuaikan. Keempat, pindahkan NSD untuk akun real seperti kas, modal, dan utang itu dipindahkan ke kolom neraca. Sedangkan untuk akun nominal itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Dan yang kelima, jumlahkan kolom laba rugi dan neraca. Kemudian carilah selisihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fitar Batubara dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang worksheet. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kertas kerja. Kertas kerja berfungsi sebagai suatu alat bantu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan dan membantu proses penutupan buku besar suatu perusahaan. Dalam akuntansi, pembuatan kertas kerja tidaklah suatu keharusan. Jadi, boleh dibuat maupun tidak dibuat. Biasanya, kertas kerja dibuat agar laporan keuangan dapat dengan mudah disusun. Bentuk kertas kerja terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kertas kerja 6 kolom. Yang kedua, kertas kerja 8 kolom. Yang ketiga, kertas kerja 10 kolom. Yang keempat, kertas kerja 12 kolom. Di sini saya memakai kertas kerja 12 kolom. Terdiri dari 1. Nomor akun, 2. Nama akun, 3. Neraca saldo debit kredit, 4. Penyesuaian debit kredit, 5. Neraca saldo yang disesuaikan debit kredit, 6. Laporan laba rugi debit kredit, dan yang terakhir atau yang ketujuh, neraca debit kredit. Sekian dari diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.